Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ya, kembali dengan Ibu Rani Rashidah Sabrina. Kita akan belajar kelas 3, tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 3. Masih pada buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 dari Kemendikbud. Ya, ayo amati gambar berikut. Nah, perhatikanlah Nanda, gambar yang ada di bawah ini, di dalam layar ini. Ada gambar hewan yang sedang makan, ada gambar manusia yang sedang memberikan makan, ada gambar manusia yang menyiram bunga, dan ada ayam yang bertelur. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Tadi Ibu hanya menyebutkan kegiatan yang dilakukan. Sekarang yang diminta ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut. Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia dalam tabel berikut. Nah, Ananda, setelah kamu amati gambar tadi, kamu buatlah dalam tabel ini ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar. Buat tabel nomor ciri-ciri makhluk hidup, kegiatan pada gambar. Contoh, tumbuhan memerlukan air, itu adalah ciri-ciri makhluk hidupnya. Dari mana kita tahu? Lihat gambar itu. Ibu menyiram tanaman. Nah, dari ibu menyiram tanaman itulah terdapat ciri-ciri makhluk hidup, tumbuhan memerlukan air. Bu, masih belum mengerti? Oke, baiklah, Ibu contohkan satu lagi. Ibu melihat ada ayam yang sedang bertelur dan memiliki banyak anak. Jadi apa ya ciri-ciri makhluk hidupnya? Ya, ayam atau hewan berkembang biak. Kegiatan pada gambarnya adalah ayam bertelur atau ayam mempunyai banyak anak. Sudah bisa, Nanda? Silakan kamu tulis di buku latihanmu. Setelah selesai, buatlah latihan tentang persamaan dari kedua gambar berikut ini. Ada lagi gambar yang harus kamu amati. Ya, ada manusia dan ada ayam. Apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Persamaan ini dalam bentuk ciri-ciri makhluk hidup. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. Nah, kamu bisa menulisnya di buku latihanmu. Ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Ya, tentu buat lagi di dalam buku latihanmu ya sayang. Sudah selesai? Jika sudah, kita sebentar lagi akan bernyanyi. Namun Ibu akan jelaskan dulu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa itu. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Ini ada teks lagu anak ayam ciptaan NN. Mari kita bernyanyi anak. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek.
Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggallah induknya. Oke, apakah kamu pernah mendengar lagu ini sebelumnya, Ananda? Jika belum, kamu boleh mencari referensi lagu ini di dalam YouTube atau di internet. Ya, mungkin iramanya akan sedikit berbeda, atau mungkin ada yang sama dengan yang ibu nyanyikan. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Pada pembelajaran 1 dulu, kita ada belajar tentang panjang pendeknya bunyi. Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Buatlah di buku latihanmu. Jika kamu belum mengerti caranya, kamu tulis teks Anak Ayam ini, lalu kamu buatlah per barisnya dengan tanda panjang dan pendek. Ibu contohkan. Misal, tek kotek kotek kotek. Tek kotek kotek kotek. Berarti tek itu pendek. Tanda pendek. Kotek juga tanda pendek. Kotek lagi tanda pendek. Kotek yang terakhir, ko-nya pendek, tek-nya panjang. Kotek, tek kotek kotek kotek. Oke. Jadi kamu sudah tahu bukan di mana letak pendek dan panjang? Oke. Itu yang akan kamu buat nanti di buku latihan. Lalu buat juga simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu ayam ini. Simpulannya ya berupa panjang pendek bunyi tadi ya nak. Selanjutnya, jika sudah mengerjakan itu, kita akan berlatih lagi untuk menghitung jumlah telur. Sebelum itu, ibu akan memberitahu kamu bahwa kita makhluk hidup itu Tuhan yang menciptakan untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Bu, saya belum mengerti apa itu peternakan. Nah, peternakan itu adalah tempat pengembangbiakan yang menghasilkan daging dan telur. Itu jika peternakan ayam. Peternakan bukan cuma pada ayam. Ada peternakan sapi, ada peternakan kambing. Kalau peternakan sapi bagaimana? Yang diambil adalah nanti susu dan juga dagingnya. Nah, sekarang kita membahas tentang peternakan dari ayam. Peternakan tadi adalah tempat pengembangbiakan, bukan? Jadi, ayam di sana akan dikembangbiakan, dibuat menjadi banyak untuk menghasilkan daging dan juga telur. Sudah mengerti Ananda tentang peternakan? Nah, jika sudah, mari kita lihat contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan.
Di sini ada tabel tentang peternakan A, B, C, D, dan E. Dan dia menghasilkan jumlah telur dalam per bulannya berbeda-beda. Peternakan A atau tempat ternak A itu menghasilkan 3.000 butir telur. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur. Sedangkan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Lalu peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Ya, tentu kamu bisa menjawabnya. Yang paling sedikit itulah yang menghasilkan telur sedikit per bulannya. Yang paling banyak peternakan siapa? Benar. C. Berapa jumlah telurnya? 3.500 butir. Pintar. Lalu peternakan siapa yang paling sedikit? Ya, B, Bu. Benar. Berapa jumlah telur yang dihasilkan per bulan? 1.500. Sekarang Ibu minta urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Tadi kita sudah menjawab bersama, bukan? Peternakan apa yang menghasilkan telur paling sedikit? Nah, mulailah mengurutkan dari satu peternakan yang sedikit, lalu semakin banyak sampai peternakan terbanyak di yang terakhir. Oke, Ananda? Ya, tentu Ananda sudah mengerti. Sekarang masih ingatkah Ananda dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca nama dan lambang bilangan. Sekarang pasangkan nama dan bilangan dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Ya, dicontohkan 1.250. Nah, ada di yang pertama juga. Berarti untuk nomor 1 itu dia diberi garis tegak lurus. Lurus saja ke samping. Karena dia sudah memiliki pasangan yang benar. Yang lainnya apakah sudah benar pasangannya? Nah, itu yang harus kamu cari tahu ya, Ananda. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1.250. Nah, lihat tabel nilai tempat. 1.000 itu ada dalam ribuan. Lalu 200 ada dalam ratusan. 50 ada dalam puluhan. Lalu satuannya adalah 0. Kenapa begitu, Bu? Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1.000. 1.000 di gambar ini dilihatkan dalam bentuk kubik yang besar. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Ya, ada 2 balok yang berbentuk 200. Ya, lalu angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Ya, benar sekali. Satuannya tidak ada ya, Ananda, karena dia 0. Jadi ribuannya 1, ratusannya 2, puluhannya 5, dan satuannya 0. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Sekarang ada lagi latihan ya, Ananda. 4.750 dibaca. Silakan dibuat dulu tulisannya, nama bilangan dari yang angka 4750 ini. Lalu buatlah pada kotak ini ribuannya angka berapa, lalu ratusannya angka berapa,
lalu puluhannya angka berapa, lalu satuannya angka berapa. Tidak perlu membuat dalam bentuk kubik ataupun dalam bentuk balok ini ya Nanda. Kamu hanya perlu membuatnya dalam bentuk angka. Ribuan, Ibu contohkan. Ribuannya angka apa? Ya benar, 4. Ratusan angka apa nak? Ya 7, benar. Lalu puluhannya angka 5, benar. Lalu satuannya angka 0. Oke, silakan kamu lanjutkan di buku latihanmu. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa menunjukkan perbedaan saat siswa masih bayi sampai dengan saat usianya kelas 3 sekarang ini. Jika ada, perlihatkan fotonya. Jadi, untuk mama-mama dan papa-papa di rumah, perlihatkanlah foto anakmu dari bayi hingga dia sekarang berusia 3 tahun. Mari kita bersama-sama ya, mama papa, agar anak kita mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk nonton ya Ananda. Terima kasih.